Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Dinovitasari, NIM 20020311110034. Di sini saya akan mempresentasikan tentang upaya hukum putusan perdata. Yang pertama adalah pengertian dari upaya hukum. Upaya hukum merupakan upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk hal tertentu, untuk melawan putusan hakim sebagai tempat bagi pihak-pihak yang tidak puas dengan putusan hakim yang dianggap tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, tidak memenuhi rasa keadilan, karena hakim juga seseorang manusia yang dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan, sehingga salah memutuskan atau memihak salah satu pihak. Selanjutnya adalah macam-macam upaya hukum. Macam-macam upaya hukum itu ada dua, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa merupakan upaya hukum yang digunakan untuk putusan yang belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum biasa ini mencakup perlawanan atau verzet, banding, dan kasasi. Pada dasarnya menangguhkan eksekusi, dengan pengecualian yaitu apabila putusan tersebut telah dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu. Dalam pasal 180 ayat 1 HIR, jadi meskipun dilakukan upaya hukum, tetap saja eksekusi berjalan terus. Selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa dilakukan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan pada asasnya upaya hukum ini tidak menangguhkan eksekusi. Upaya hukum luar biasa mencakup peninjauan kembali atau request civil, dan yang kedua adalah perlawanan pihak ketiga atau Denderverzet terhadap sita eksekutorial. Selanjutnya yaitu upaya hukum biasa. Yang pertama ada perlawanan atau verzet. Suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari termasuk hari libur, setelah putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Adapun syarat verzet adalah tertuang dalam pasal 129 ayat 1 HIR, yaitu keluarnya putusan verstek. Yang kedua, jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lewat dari 14 hari, dan jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan verzet dimasukkan dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Upaya hukum selanjutnya yaitu banding. Banding adalah upaya hukum yang dilakukan apabila salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Permohonan banding harus diajukan kepada Panitera Pengadilan Negeri yang menjatuhkan putusan. Hal ini terdapat pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Adapun urutan banding menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Junto, pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 mencabut ketentuan pasal 188 sampai 194 HIR, yaitu 1. Ada pernyataan ingin banding, 2. Panitera membuat akta banding, 3. Dicatat dalam register induk perkara. Yang keempat, pernyataan banding harus sudah diterima oleh terbanding paling lambat 14 hari sesudah pernyataan banding tersebut dibuat. Dan yang terakhir, pembanding dapat membuat memori banding. Terbanding dapat mengajukan kontra memori banding. Upaya hukum selanjutnya yaitu kasasi. Putusan yang diajukan dalam putusan kasasi adalah putusan banding. Alasan yang dipergunakan dalam permohonan kasasi yang ditentukan dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 adalah yang pertama, tidak berwenang, baik kewenangan absolut maupun relatif, untuk melampaui batas wewenang.
Yang kedua, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Yang ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian dengan batalnya putusan yang bersangkutan. Menurut pasal 29 dan 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Junto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, kasasi adalah pembatalan putusan atas penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dalam tingkat peradilan akhir. Selanjutnya yaitu upaya hukum luar biasa. Yang pertama ada peninjauan kembali. Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dengan undang-undang terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dan perkara perdata dan pidana oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun alasan peninjauan kembali, yang pertama, bukti baru yang diketahui setelah perkaranya diputus, yang didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana yang dinyatakan palsu. Yang kedua, apabila setelah perkara diputus ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan. Yang ketiga, apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut. Yang keempat, apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya. Yang kelima, apabila dalam satu putusan terdapat suatu kehilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Tenggang waktu pengajuan ialah 180 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya adalah upaya hukum dan der verzet atau perlawanan pihak ketiga. Upaya hukum ini terjadi apabila dalam suatu putusan pengadilan merugikan kepentingan dari pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut. Dasar hukumnya adalah 378-384 RV dan pasal 195 ayat 6 HIR. Dikatakan sebagai upaya hukum luar biasa karena pada dasarnya suatu putusan hanya mengikat pihak yang berperkara saja, pihak penggugat dan tergugat, dan tidak mengikat pihak ketiga. Tapi dalam hal ini hasil keputusan akan mengikat orang lain atau pihak ketiga, oleh sebab itu dikatakan luar biasa. Dan der verzet ini diajukan ke pengadilan negeri yang memutus pihak perkara tersebut pada tingkat pertama. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.